Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali bersama kami di channel Cahaya Baru. Bertemu dengan video kami yang baru kembali akan kami kabarkan. Masih terkait dengan pengangkatan tenaga honorer atau non-ASN menjadi ASN P3K. Akan ada dua informasi, namun sebelum kita masuk di pembahasan, bagi rekan-rekan yang baru bertemu dengan channel ini, silahkan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih, kita ke pembahasan. Jadi informasi nanti akan kami kabarkan mengenai surat terbaru dari Kementerian Dalam Negeri yang ditujukan kepada Gubernur dan Bupati Wali Kota seluruh Indonesia. Namun sebelum kita bahas mengenai hal ini, kita coba ulas mengenai P3K tahap 1, di mana masih menyelesaikan untuk honorer R2 dan R3, di mana R2 dan R3 yang tidak berstatus lulus, tidak berstatus L, itu mengajukan beberapa usulan pengangkatan kepada Kemenpan RB yang kita sudah bahas secara lengkap di video kami sebelumnya, namun kami akan coba untuk meng-cross-check apakah sebenarnya dari BKN sudah ada regulasi, kemudian yang mengatur pengisian DRH bagi P3K paruh waktu ya. Kalau di video saya sebelumnya, bersumber dari JPNN, juga kami telah sebutkan bahwa honorer R2 R3 itu menemui Pan RB, Kemenpan RB yang bersama dengan honorer R2 R3 ini adalah Bapak Mardhani Alisera. Kemudian banyak yang disampaikan, namun poin yang akan kita bahas itu tentang poin yang pertama ini. Jadi meminta pemerintah agar honorer R2 dan R3 bisa mengisi daftar riwayat hidup DRH sebelum P3K tahap 2 berakhir. Tentunya bagi teman-teman yang sudah lolos di P3K tahap yang pertama, yang berstatus L, tentunya sudah mengisi DRH, kemudian sudah mengajukan pengusulan NIP atau penerbitan NIP P3K oleh instansi masing-masing. Nah, untuk R2 dan R3 ini bagaimana? Nah, ini usulannya adalah mereka bisa mengisi DRH sebelum tahap 2 berakhir. Harapan kami Maret sudah berproses karena kami mendesak segera karena di lapangan banyak honorer yang sudah ikuti seleksi dan terdata di database BKN namun dirumahkan dan dialihkan menjadi outsourcing. Nah, ini adalah kegelisahan dari R2 R3 yang kemudian mengajukan regulasi pengangkatan bagi mereka, yaitu pengisian daftar riwayat hidup sebelum P3K tahap 2 berakhir. Nah, untuk mengcross-check hal ini, kami telah mendapatkan satu informasi. Ini kami kutip dari salah satu halaman YouTube ya, Bapak Abu Bakar. Kita coba lihat untuk informasi yang bersumber dari BKN ini. Kalau misalnya di tahap 1 itu kan tidak ada optimalisasi. Nah, nanti di tahap 2 akan tes terlebih dahulu, kemudian kiranya masih ada yang kosong atau seperti apa, kita masih belum tahu ya, karena dari formasi dari tiap-tiap instansi nanti seperti apa seperti itu. Tapi nanti proses optimalisasi bila belum atau belum terisi atau seperti itu dan sesuai dengan peraturan atau kriteria tertentu untuk proses optimalisasi untuk tahap 2 nanti akan diproses tahap 2. Sedangkan kemudian R3 ini kan berarti non ASN yang terdata di database BKN ya. Kemudian seperti apa nantinya ya, kalau semisalnya tidak lolos nanti akan diangkat sebagai P3K paruh waktu seperti itu. Belum ada. Kalau untuk P3K paruh waktu yang mekanisme mengisi DRH itu belum ada kebijakan. Sejauh ini kita tunggu dulu ya sebagaimana kebijakannya, kemudian mekanismenya nanti juga seperti apa, sama halnya dengan apakah yang paruh waktu nanti harus mengisi data dan dokumen lain sebagainya seperti itu. Ya. Nah, jadi ini teman-teman mengenai informasi dari BKN ya.
yang kami ambil dari YouTube Pak Abu Bakar. Ini mengenai pengisian daftar riwayat hidup untuk P3K paruh waktu, itu belum ada untuk regulasi yang mengatur hal itu. Jadi, yang kita bicarakan di beberapa video sebelumnya adalah usulan dari R2 dan R3 mengenai kapan untuk bisa mengisi daftar riwayat hidup. Ini tentunya hal yang baik karena dari R2 dan R3 itu mencoba mencari solusi, kemudian berkonsultasi dengan pemerintah daerah, dengan BKD, dengan Kemenpan RB, dengan DPR untuk memperjuangkan nasib mereka. Nah, semoga nanti akan ada kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah mengenai pengisian DRH bagi P3K paruh waktu. Terlebih jika nanti ternyata akan ada kemudian pengusulan formasi kembali, tentunya R2 dan R3 itu bisa mendapatkan formasi. Nah, ini untuk informasi yang pertama terkait dengan kepastian kapan pengisian DRH bagi paruh waktu. Nah, informasi yang kedua, kami telah tampilkan di depan mengenai surat yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri yang ditujukan kepada seluruh gubernur di Indonesia, kemudian bupati dan wali kota seluruh Indonesia. Kita coba lihat untuk isinya. Di sini surat ini tuh diterbitkan atau ditujukan setelah adanya surat dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah tertanggal 24 Februari terkait dukungan rencana perubahan kebijakan penyaluran tunjangan pada DAK non-fisik bidang pendidikan dan surat Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru tanggal 26 Februari hal permohonan dukungan data rekening gaji guru ASN daerah. Disampaikan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah melaksanakan rapat koordinasi pada tanggal 16 Januari 2025 di kantor staf kepresidenan, staf presiden, terkait pembahasan penyaluran tunjangan guru ASN daerah melalui DAK non-fisik. Pada pertemuan tersebut, semua pihak diharapkan dapat melakukan upaya pencepatan penyaluran tunjangan guru ASN daerah pada DAK non-fisik melalui mekanisme transfer langsung ke rekening guru sesuai dengan arahan Bapak Presiden Republik Indonesia. Nah, jadi yang melatar belakangi hal ini adalah arahan langsung dari Bapak Presiden agar tunjangan untuk guru dan tenaga pendidik tadi disalurkan langsung ke rekening guru yang bersangkutan. Poin yang kedua, Mendikdasmen telah menyampaikan surat kepada Menteri Keuangan, kemudian Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Dalam Negeri, hal usulan penyaluran langsung tunjangan guru ASN daerah yang pendanaannya dari DAK non-fisik bidang pendidikan. Kemudian untuk poin yang ketiga, guna kelancaran dan ketepatan serta kecepatan proses penyaluran langsung ke rekening guru, diminta kepada saudara untuk mengirimkan data rekening gaji guru ASN daerah berupa NIP, nama PTK, nomor rekening, nama bank, nama pada rekening sebagaimana format terlampir. Jadi, dari Kementerian Dalam Negeri memerintahkan untuk gubernur, kemudian wali kota, dan juga bupati untuk mengirimkan data rekening gaji bagi guru ASN. Kemudian, data rekening gaji dimaksud diunggah melalui tautan yang telah disediakan. Untuk poin yang keempat, demi kelancaran pelaksanaan program prioritas Presiden RI dimaksud diminta data rekening tersebut di-upload atau diterima paling lambat tanggal 5. Jadi besok tanggal 5 Maret 2025, itu terakhir dari pemerintah daerah mengirimkan data rekening gaji guru ASN daerah yang akan menerima tunjangan sertifikasi atau tunjangan guru melalui rekening mereka. Nah, ini teman-teman, informasi terkait dengan surat terbaru dari Kementerian Dalam Negeri terkait dengan permintaan data rekening gaji guru ASN daerah dalam pencairan tunjangan profesi guru. Batas untuk pengiriman rekening ini adalah besok di tanggal 5 Maret tahun 2025. Nah, demikian dua informasi terkait dengan satu adalah kapan sebenarnya pengisian DRH bagi teman-teman paruh waktu.
Kemudian yang kedua, berkaitan dengan surat Kementerian Dalam Negeri terkait pencairan TPG atau tunjangan profesi guru langsung melalui rekening penerima. Sekian informasi dari kami, semoga ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.